أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. حي هذه الوجوه الطيبة المباركة، تحية الإسلام، تحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama kita mengatakan bahwasanya beri memuji Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, dan saya berbahagia tentunya ketika melihat antum-antum semua yang hadir di sini dalam keadaan wajah-wajah yang berseri. Dan saya ucapkan untuk kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيكون الحديث في هذه الليلة المباركة الطيبة عن فضل العلم، عن طلب العلم وفضله، بما أننا في مكان ولله الحمد يكثر فيه أهل السنة واندثرت البدعة والمخالفات بفضل العلم، بفضل هؤلاء الذين تعلموا من هذه القرية أو من هذه المناطق ثم جاءوا نشروا العقيدة الصحيحة، والفضل لله ثم لهؤلاء الذين طلبوا العلم الشرعي في مظانه وعند أهل العلم. Insyaallah di malam yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang keutamaan menuntut ilmu. Karena kami melihat banyak di tempat ini yaitu tersebarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tentu dengan itu bisa kemudian memulai untuk kemudian menghilangkan sesuatu yang tidak sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW, kemudian untuk menyebarkan yaitu akidah yang benar, yang dengannya kemudian orang yang menuntut ilmu kemudian menuntut ilmu sendiri bisa mendapatkan kebaikan insyaallah. ولا شك أن طلب العلم من أفضل العبادات عند الله سبحانه وتعالى، وسنبين بعد قليل عدة نقاط تدل على ذلك الأمر. وقبلها سنقدم مقدمة لطيفة عن فضل العلم وأدبه. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di malam yang berbahagia ini kami akan menyebutkan yang berkaitan tentang bagaimana seharusnya menuntut ilmu itu dia beradab dan juga keutamaan tentang ilmu. نقول في المقدمة أن الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، فهو أسهل طريق إلى الجنة. Kami akan disebutkan hadis yang menunjukkan tentang hal yang demikian, yaitu keutamaan dari menuntut ilmu. Yaitu hadis Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka kami akan mudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga. Maka menuntut ilmu merupakan jalan yang paling mudah untuk seorang itu bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. ولو لم يأتي إلا هذا الفضل لكفى، فما بالك بأحاديث كثيرة وأدلة من القرآن سنسرد بعضها على قدر الوقت الذي يكفي لفضل العلم. Seandainya tidak disebutkan kecuali keutamaan tadi bagi seorang yang mau menuntut ilmu, maka itu sudah cukup. Artinya jika seorang itu dijanjikan surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sangat mudah sekali, maka sebenarnya sudah cukup seandainya
tidak ada yang lain dari apa-apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hadis yang sudah kita sebutkan tadi sudah cukup untuk menunjukkan tentang keutamaan ilmu tersebut. ومن الفضائل العظيمة أيضا التي سنبينها في المقدمة قبل أن نبدأ في الآداب والأدلة واحدا واحدا، وما رواه النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. Dan kita mengetahui juga bagaimana kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang keutamaan yang disebutkan berkaitan tentang keutamaan ilmu tersebut, dan ini adalah pendahuluan sebelum kita memasuki tentang pembahasan adab menuntut ilmu. Yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sunan Tirmidzi, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikatnya dan juga ahli samawat, yaitu siapa saja yang di langit, kemudian juga siapa saja yang di bumi, bahkan sampai pun ikan yang berada di laut itu, mereka berselawat kepada orang-orang yang mereka menuntut ilmu. Dan ini adalah suatu keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan tentang keutamaan ilmu. وبعد هذه المقدمة اللطيفة يتضح لنا من هذا الكلام أن العلم الشرعي له فضل عظيم ومقام كريم عند العليم الرحيم. Dari apa yang kita sebutkan, kita bisa menyimpulkan dan jelas bagi kita bagaimana kedudukan yang sangat besar, kemudian juga manzilah ataupun tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka. لماذا كل هذا الأجر المترتب على طلب العلم؟ ولماذا هذا الفضل؟ ولماذا الله جعل نفسه وملائكته وجميع خلقه يصلون ويستغفرون لطالب العلم الذي يعلم الناس؟ يقول لهم لماذا؟ Kemudian dia mengatakan kenapa kemudian begitu besar pahala yang dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang menuntut ilmu. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian juga para malaikatnya, kemudian siapa yang ada di langit dan di bumi, bahkan sampai ikan pun itu berselawat kepada mereka. Kenapa bisa seperti itu? من يعرف الجواب؟ Ada yang tahu jawabannya? طلبة العلم لا تعرفون الجواب؟ نعم. السؤال ليس لك الشباب. السؤال لماذا كل هذا الأجر مترتب على طالب العلم؟ نعم أحسنت. لماذا؟ فضل من الله. ايش؟ فضل من الله. فضل؟ فضل من الله. طيب ليش الفضل هذا؟ لماذا؟ ما هي أهمية طلب العلم؟ ليش نتعلم؟ نعم فريضة على كل مسلم. نعم أحسنت، إجابة طيبة. نحتاج تفصيل أيضا. أحسنت جواب. نعم نعم أحسنت. ليش واجب على كل؟ لماذا هو واجب على كل فرد؟ لأن الله خلقنا لماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لأن الله خلقنا للعبادة، لذلك أوجب علينا أن نتعلم العلم الشرعي الذي لا يمكن أن تستقيم حياتنا وعبادتنا لله إلا بهذا العلم. Bagaimana yang dijawab tadi bahwasanya memang kenapa dia penting? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak mungkin kita bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan kita diciptakan tersebut kecuali dengan kita menuntut ilmu. Maka dengan seorang menuntut ilmu, maka dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. لذلك رتب الله لنا أجرا عظيما وكبيرا من أجل ذلك الأمر. Oleh sebab itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar sekali sebagaimana hadis yang sudah disebutkan sebelumnya, karena apa yang sudah kita sebutkan berkaitan tentang ibadah tersebut harus didasari dengan ilmu. Kalau seorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. وقد ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عدة فضائل ومكارم للعلم الشرعي سنبينها على نقاط ونذكر الأدلة على ذلك. Terdapat penjelasannya dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW berkaitan tentang banyaknya keutamaan yang menyebutkan tentang mereka orang-orang yang menuntut ilmu. Kami akan sebutkan beberapa di antara hal tersebut. أولا أن الله تعالى رفع مقام العلماء بأن قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته وملائكته. قال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang berilmu tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penyamaan ataupun kesejajaran antara orang yang berilmu dengan para malaikat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, dan juga para malaikatnya, dan juga orang-orang yang diberikan ilmu. ثانيا ذكر الله تعالى أنه يرفع علماء الشريعة العاملين في الدنيا والآخرة. لا بد من أن تعمل، لا بد أن تؤدي زكاة هذا العلم، تدعو إلى الله، توجه الناس، تبصر الناس، خاصة الجهال منهم، خاصة الذي قد لا يعلم، لأن الله يقول أيضا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذلك ذكر الله تعالى أنه يرفع علماء الشريعة، يرفع الله، قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعالم أعلى من غيره. Kemudian tentunya seorang yang berilmu itu diangkat posisinya oleh Allah Subhanahu wa taala dari selain mereka. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan bagi orang yang mereka tidak mengenal tentang ilmu agar mereka bertanya kepada ahli al-ilmi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanya kepada orang yang tahu kalau kalian itu tidak mengetahuinya. Dan ini dari tentang apa yang kita sebutkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka, yaitu orang-orang yang berilmu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat yang dia tentu lebih tinggi dari yang lainnya. وصف الله سبحانه وتعالى العلماء وطلبة العلم المخلصين بالخشية منه سبحانه. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mensifati orang-orang yang berilmu itu dengan khasyah, yaitu dia akan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanya para ulama, artinya orang-orang yang berilmu atau mengetahui. ووصفهم أيضا بالإيمان بكتابه. قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
Dan mereka juga ditetapkan sebagai orang yang memiliki kekokohan dalam keilmuan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang memiliki kekokohan, kokoh dalam ilmu itu, mereka mengatakan bahwasanya kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang mengetahui hal yang demikian, memahami hal yang demikian kecuali orang-orang yang mereka berpikir. رابعا قدم الله سبحانه وتعالى العلم على الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان الصحيح لا يكون إلا بالعلم الشرعي الصحيح الوارد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. قال الله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله. Kemudian dia mengatakan bahwa yang keempat, terutama dari menuntut ilmu tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan orang-orang yang berilmu dari orang-orang yang beriman di ayat yang lain. Kenapa? Karena orang yang dia beriman tanpa disesuaikan dengan keilmuan yang benar, maka dia akan menyeleweng dari apa yang sebenarnya harus dia imani tersebut. Tetapi kalau kemudian seorang itu mendasari keimanannya di atas ilmu, maka dia akan benar dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwasanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, ya kemudian orang-orang yang beriman, kemudian seperti itu tertib ataupun urutan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang keutamaan orang yang berilmu. خامسا أنه تعالى لم يأمر نبيه أن يسأله الزيادة من شيء إلا من العلم. قال تعالى: وقل رب زدني علما. Kemudian yang kelima yang disebutkan tentang keutamaan menuntut ilmu atau ilmu tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan kecuali tambahan dalam masalah ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, katakanlah, berikanlah aku tambahan ilmu." سادسا أنه تعالى اصطفى أهل العلم ووصف ما عندهم بالفضل الكبير ووعدهم بجنات عدن، إذ قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. Kemudian yang berikutnya, keutamaan yang disebutkan berkaitan tentang orang yang menuntut ilmu dan orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala memilih mereka, orang-orang yang berilmu tersebut, orang-orang yang menuntut ilmu tersebut adalah orang-orang yang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian mereka dijanjikan berupa surga oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ketika mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dari ayat tersebut. سابعا أنه تعالى وصف العلم بالروح لأنه يحيي به القلوب والنور الذي يضيء به الطريق، إذ قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang ilmu itu sebagai ruh yang berada dalam jiwa seorang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu demikian kami mewahyukan kepadamu bahwasanya engkau sebelumnya tidak mengetahui kebenaran tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ruh tersebut sehingga engkau menjadi orang yang mengetahui. ثامنا أنه تعالى رفع العالم على الجاهل، قال تعالى: قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyamakan atau mengangkat derajat orang yang berilmu itu lebih tinggi dari orang yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan apakah sama orang-orang atau tidak sama, apakah dia sama orang yang dia mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jawabannya tentu adalah tidak sama. Jadi pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang jawabannya adalah peliputan bahwa memang tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu.
كذلك من هذه النقطة استنبط أهل العلم فضيلة العلم حتى على الحيوانات، استنباطا من قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، أي كلب الصيد، ففضل الله الكلب المتعلم على الكلب الجاهل الذي يصيد بدون تعليم. Bahkan saking hebatnya berkaitan tentang masalah ilmu tersebut, bahkan hewan pun kemudian menjadi berbeda antara hewan yang dia berilmu dengan hewan yang tidak berilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayat yang berkaitan tentang pertanyaan orang-orang musyrik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apakah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa yang dihalalkan adalah sesuatu yang baik. Jadi yang dihalal-halalkan adalah sesuatu yang baik, dan apa yang ditangkap oleh hewan buruan, artinya hewan buruan yang sudah diajari. Karena dalam Islam bahwasanya berburu dengan hewan yang dia diajari atau berilmu itu, ketika dia menangkap buruan menjadi halal. Buruan yang tersebut berbeda kalau dia adalah hewan liar, maka ketika dia menangkap buruannya maka dia menjadi buruan yang tidak halal. Menunjukkan bahwasanya perbedaan antara yang hewan berilmu kemudian hewan tidak berilmu bahkan bisa merubah hukum dari yang halal atau dari yang tidak boleh menjadi boleh dengan sebab ilmu tersebut. Intinya bahwasanya dalam hewan pun itu ada perbedaan antara hewan yang berilmu dan hewan yang tidak berilmu atau hewan liar. وبهذه النقطة إلماحة بسيطة على أن المتعلم العلوم الشرعية حتى لو لم يكن معه شهادات العليا من هذه الدنيا فلا يضره، وقد فضله الله على غيره ممن لم يتعلم العلوم الشرعية حتى لو كان عنده شهادات من علوم الدنيا كالهندسة أو الطب أو بروفيسور أو غيرها أو أستاذ جامعي أو غيره. فالذي تعلم العلم الشرعي أفضل من هذا الشخص الذي قد جمع شهادات بالعلم الدنيا لكنه يجهل أحكام الشريعة. Dan orang yang dia menuntut ilmu tersebut berkaitan tentang ilmu syar'i, adanya ilmu dalam keilmuan Islam, itu memiliki kedudukan yang tinggi meskipun kemudian dia tidak memiliki ijazah ataupun predikat di dalam keilmuan dunia, misalnya yang namanya ilmu dunia, yang matematika, fisika, kimia dan sebagainya itu. Seandainya pun dia tidak memiliki hal yang demikian, tetapi dia memiliki ilmu, maka mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak memiliki syahadat dunia. تاسعا قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. Kemudian disebutkan hadis yang berikutnya berkaitan tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu, bahwasanya tidaklah suatu kaum itu mereka berkumpul untuk membaca Al-Quran, kemudian saling mempelajari antara mereka, kecuali akan dinaungi oleh para malaikat, kemudian akan turun pada mereka yaitu ketenangan dan ketentraman di sisi mereka, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka orang-orang yang menuntut ilmu tersebut di sisi para malaikat Allah Subhanahu wa taala. أنه عليه 11 أو 10 أنه عليه الصلاة والسلام أضاف أهل العلم إلى الله إضافة تشريف وإجلال، إذ قال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن أهل الله وخاصته. Kemudian kemuliaan yang sangat besar juga dari Allah Subhanahu wa taala dari bagian 10 yang disebutkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyandarkan orang-orang yang berilmu itu pada Allah Subhanahu wa taala, dan penyandaran seperti ini adalah bentuknya pengagungan atau kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya orang yang ahli Al-Qur'an, tentu yang maksud adalah orang yang berilmu, itu adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala dan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pilihan Allah Subhanahu wa taala, merupakan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala karena ilmu yang mereka miliki. وأيضا
أخبر عليه الصلاة والسلام أن أهل العلم خير الناس بقوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Kemudian juga mereka menjadi manusia yang terbaik. Orang yang berilmu itu adalah orang yang terbaik di antara manusia. Sebagaimana hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحوت كما ذكرنا في مقدمة. Kemudian juga keutamaan yang disebutkan yang ke-11 adalah bahwasanya orang yang berilmu itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah. Artinya orang yang berilmu itu kemudian ketika dia menyebarkan ilmunya maka manfaatnya juga bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Berbeda dengan ahli ibadah yang dia manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri dan itu menunjukkan hal yang demikian. Sehingga hadis Nabi SAW menyebutkan bahwasanya keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan yaitu bulan purnama di atas bintang-bintang yang lain. وفي رواية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أي أن الذي يتعلم والعالم ويعلم الناس مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأقل الصحابة وأدناهم منزلة. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan tentang keutamaan ilmu tersebut, bahwasanya orang yang atau keutamaan orang yang berilmu itu seperti keutamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang paling rendah dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya demikian diutamakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang yang berilmu itu seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling bawah kedudukannya ketika bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تصلي على معلم الناس الخير وقد ذكرنا ذلك في المقدمة. Juga tentang apa yang sudah disebutkan sebelumnya bahwasanya ahlul ilm tersebut orang yang berilmu itu diberikan selawat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana penjelasan di awal tadi. قد ذكرنا في المقدمة أيضا من النقاط وفضلها أنه أسهل طريق للجنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه كل وسيلة لتحصيل العلم كاقتناء الكتب وسماع الدروس من مسجلات وغيرها من العلماء الراسخين المعروفين بالمنهج الصحيح. Dan kemudian juga disebutkan tentang keutamaan yang besar tersebut sebagaimana yang sudah lalu penjelasannya, dan ilmu itu bisa didapatkan juga dengan banyak cara. Jadi banyak cara seorang itu bisa mendapatkan ilmu. Seperti seorang itu bisa membaca, kemudian juga mendengar. Tentu dari orang-orang yang memiliki keilmuan yang kuat dalam permasalahan yang disebutkan. أيضا أن الملائكة تحب أهل العلم وتضع أجنحتها لهم في الطريق والمسالك إكراما لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. Kemudian juga para malaikat itu akan menaungi orang-orang yang mereka menuntut ilmu. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang-orang yang berkumpul ataupun orang-orang yang menuntut ilmu, maka para malaikat itu kemudian meletakkan sayap-sayap mereka di atas mereka sebagai bentuk pemuliaan terhadap orang-orang yang menuntut ilmu tersebut. السابع عشر إن الله تعالى يميز أهل العلم عن غيرهم يوم القيامة إكراما لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاذ بن جبل يتقدم العلماء يوم القيامة. Kemudian nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membedakan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, yang mana kemudian nanti yang menjadi depan adalah para orang-orang yang berilmu. وقد أخبر أيضا في فضائل أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حامل القرآن يشفع في 10 من أهله يوم القيامة ويلبس الله والديه تاج الوقار. Kemudian terkhusus untuk orang-orang yang dia menghafal Al-Quran, maka nanti pada hari kiamat dia bisa memberikan syafaat untuk 10 orang keluarganya, dan dia akan bisa memberikan yaitu mahkota bagi kedua orang tuanya nanti pada hari kiamat. وفضائل كثيرة
لا يتسع المقام لذكرها، لكن حسبنا أن نوجه ونشد من أزر شبابنا حفظ القرآن وتعلم وحفظ السنة النبوية الصحيحة التي فيها الأحكام التي لا يمكن للمسلم في اليوم والليلة أن يأتي بالعبادات التي فرضها الله عليه كالصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها إلا بهذا العلم. Maka sebenarnya banyak sekali dari keutamaan yang disebutkan dari keutamaan penuntut ilmu tersebut. Tetapi memang karena waktu kita tidak banyak, maka kita sebutkan yang tadi saja. Dan kami mewasiatkan ataupun memberikan anjuran ataupun semangat kepada penuntut ilmu, terutama mereka orang-orang yang menghafal Al-Quran, agar mereka semangat dalam menghafal Al-Quran, kemudian juga menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin seorang itu akan bisa beribadah dengan benar kecuali dengan ilmu tersebut, baik berkaitan tentang ibadah dia berupa sholat, puasa dia, haji dia, zakat dia dan sebagainya. Maka segala sesuatu tersebut harus dibangun di atas ilmu. وكذلك من الأسباب المعينة على طلب العلم الصحبة الصالحة والبحث عن طلبة العلم والمشايخ في هذا البلد وفي غيره، والاستفادة منهم وسؤالهم عند التباس مسألة أو غيرها. Kemudian juga yang bisa mendorong atau menguatkan seorang atau membantu dia untuk menguatkan keilmuannya adalah berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Kemudian juga untuk dia mencari ataupun berguru pada orang-orang yang memiliki ilmu, baik yang ada di negerinya ataupun di negeri yang lain. Dia mendapatkan kebaikan dengan belajar tersebut. والبعد عن الاجتهاد في فهم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وتأويلها بما يفهم الإنسان، فقد يكون فهم الإنسان قاصرا فيحتاج إلى عالم ربانيون قد تعلموا العلم وأخذوه ممن قبلهم من رسول الله وصحابته والتابعين إلى أن وصل إلينا، وأن يأخذ الإنسان العلم الشرعي من مظانه، وإذا لم يفهم شيئا فإنه يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Dan seorang harusnya menjauh dari menafsirkan ataupun berijtihad dalam masalah ilmu tersebut ataupun mentakwilnya. Yang ketika dia tidak memiliki kemampuan dalam hal yang demikian, yang seharusnya dia lakukan adalah bersungguh-sungguh untuk belajar dari orang-orang yang merupakan ahlul ilmi yang memiliki kemampuan dalam hal yang demikian, yang mereka mengambil dari Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, agar kalian bertanya pada orang yang mengetahui apabila kalian tidak mengetahui. ويجب تعظيم كتاب الله وسنة رسوله والأدلة والأحكام الشرعية، وألا يستهين الإنسان بشيء من ذلك أو يؤول بنفسه أو يتبع الرخص ويتساهل في ذلك، بل يطلب العلم الشرعي في مظانه ويقيم حدوده ويلتزم بما شرع الله. Kemudian kewajiban seorang dia memuliakan yang berkaitan tentang apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu syar'i tersebut. Kemudian dia mendahulukannya di atas yang lain, sehingga seorang itu benar-benar kemudian menggunakan hal yang demikian di dalam dia melakukan apapun dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. وبعد ذلك أريد أن أوجه كلمة لأخواتي المسلمات المتحجبات المتسترات، لأن لهن دور عظيم في تربية الأبناء وبعثهم لطلب العلم الشرعي. Kemudian saya juga ingin menambahkan untuk khusus untuk para akhwat, ibu dan juga akhwat yang belakang, untuk kemudian mereka menjaga hijabnya, yaitu menjaga jilbabnya agar terus istiqomah dalam hal yang demikian, karena mereka ini memiliki
peran yang penting di dalam membina ataupun menumbuhkan generasi berikutnya berupa anak-anak yang akan lahir dari mereka. أن يجتهدن في تربية أبنائهن التربية الصحيحة وتعليم أمور الدين، وهذا لا يكون إلا بأن تتعلم هي العلوم الشرعية والأساسية وتربي ابنها على ذلك وتحفظه كتاب الله سبحانه وتعالى وتبعث به لأماكن الخير وأهل العلم وأهل الفضل وتجتهد في ذلك، فهي اللبنة الأولى في صلاح المجتمع. Yaitu hendaknya mereka bersungguh-sungguh di dalam mereka mendidik anak-anak mereka, yang tentu bisa dilakukan hanya demikian ketika mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, dan tentu seharusnya mereka merupakan kewajiban bagi mereka untuk mendidik mereka atau anak-anak mereka itu dengan cara yang baik, mengajarkan kepada mereka kitab Allah, yaitu Al-Quran, kemudian juga untuk mengajarkan mereka tentang kebaikan-kebaikan, untuk mencarikan tempat bagi mereka atau teman-teman bagi mereka orang-orang yang baik untuk membentuk generasi yang baik setelahnya. وعليها أن تجتهد بذلك وأن تتحلى بالصبر، وعليها أيضا بالستر والعفاف والحياء، وأن تقر في بيتها كما قال الله سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تخرج إلا لحاجة وزيارة قريب ونحوه. Kemudian juga hendaknya mereka selalu berusaha untuk kemudian menerapkan atau belajar berkaitan tentang kesabaran, bagaimana seharusnya mereka memiliki rasa malu, kemudian juga bisa menjaga diri dengan misalnya berusaha untuk tinggal di rumah, kecuali kalau ada keperluan yang tidak bisa dikerjakan kecuali harus di luar, maka sebaiknya mereka melakukan hal yang demikian, artinya untuk dia menerapkan apa yang sudah disebutkan berupa kesabaran, kemudian rasa malu, kemudian berusaha untuk memberikan yang terbaik ketika dia berada di rumahnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu janganlah kalian di rumah-rumah kalian, kemudian jangan kalian itu bersoleh seperti bersolehnya orang jahiliyah terdahulu. وعليها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في الشارع إذا خرجت لقضاء حاجتها ونحو ذلك، ورأت من النساء اللتين قد يفتن الرجال أو يؤذين أنظار الرجال بالتبرج والزينة أو عدم الستر، عليها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لبني جلدتها من النساء. Kemudian juga seharusnya para wanita mereka juga melakukan, yaitu melakukan pemerintahan pada suatu yang baik dan mencegah dari suatu yang munkar. Tentang mereka hendaknya menjaga diri agar kemudian tidak menjadi ujian bagi laki-laki yang dengan tersebut banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Maka ketika mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka kebaikan akan didapatkan oleh seseorang. وكذلك وأعيد وأكرر لأهمية هذا الأمر لأخواتنا في الله بتربية الأبناء والصبر على ذلك، فالمرأة الصالحة هي أساس صلاح المجتمع، فإذا صلحت المرأة صلح المجتمع وربت أبناءها على الطاعة والبر والصلاة وطلب العلم والقرآن. وإذا فسدت المرأة أفسدت وفسد المجتمع والعياذ بالله. Sekali lagi saya tekankan terkhusus untuk para wanita, ibu-ibu dan juga akhwat, yang mana ketika wanita itu baik, maka baiklah dari lingkungan yang ada. Karena dengan mereka apa-apa yang diinginkan dalam syariat kita berupa penegakan sholat, kemudian juga tersebarnya ilmu tersebut, ya, maka bisa terlaksana. Maka hendaknya para wanita tersebut menjaga diri, karena mereka merupakan fondasi yang dengannya akan lahir yaitu generasi yang mereka hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. فكثير من العلماء علماء الأمة كشيخ الإسلام والإمام أحمد بن حنبل والشافعي وغيرهم كثير قد مات آباؤهم وهم صغار وربتهم أمهاتهم، كما قلنا أن المرأة هي أساس وهي
معول إما صلاح للمجتمع ويكون ولدها قامة ينتفع به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، وإما أن تكون والعياذ بالله فاسدة مفسدة وتفسد مجتمعها وينتشر الفساد والعياذ بالله. Banyak kita lihat para ulama kita terdahulu seperti Syekhul Islam, kemudian Imam Ahmad, termasuk juga Imam Syafi'i, adalah mereka orang-orang yang tidak memiliki bapak, ya, sudah masih kecil sudah tidak memiliki bapak. Tapi lihat bagaimana mereka kemudian menjadi para ulama. Kenapa itu bisa terjadi? Karena peran itu yang ada di situ. Maka meskipun seorang tidak memiliki bapak yang kemudian memberikan petunjuk bagi dia, maka tidak kita lupakan tentang ibu tersebut. Dia memiliki keutamaan yang besar yang dengannya akan lahir, yaitu generasi-generasi yang hebat yang bisa memberikan kebaikan baik di barat maupun timur. Maka hendaknya para ibu memperhatikan yang demikian, meskipun kemudian hanya seorang ibu, namun memiliki keutamaan ataupun peran yang besar dalam pembentukan generasi yang hebat. حاولنا أن نختصر كثيرا لئلا يضيق علينا الوقت، وها قد حان وقت الأذان، ولعلنا بعد الأذان نطرح المجال للأسئلة لمن أراد السؤال. Ini yang saya sebutkan, ya, dan sudah masuk azan, silakan azan dulu. Kemudian mungkin ada yang mau bertanya lepas azan bisa, ya, bagi mereka yang mungkin belum paham secara penuh mungkin atau misalnya yang masalah terjemah dan sebagainya, maka silakan diperjelas, ya, waktu itu setelah azan. Kemudian insyaallah kita akan lanjutkan sedikit saja berkaitan dengan jawaban apa yang ditanyakan. Mungkin azan ممكن عندنا 10 دقائق. طيب مجال يفتح لهم الأسئلة. ممكن ada pertanyaan, ada 10 menit mungkin disediakan komen. Bukan kalau ada yang belum jelas. Bahasa Indonesia nanti kita yang berusaha terjemahkan. Bahasa Indonesia apa? الشباب أو النساء أو إذا في ميكروفون عندهم ولا يستحون؟ لا ينال العلم مستحن ولا متكبر. Saya sebutkan tadi mungkin mereka malu, maka beliau mengatakan tidak akan mendapatkan ilmu orang yang mereka malu. Tidak akan mendapatkan orang yang ilmu orang yang malu bertanya dan juga orang yang sombong. Sehingga beliau menyebutkan kalau ada pertanyaan jangan malu. Soal yang kedua, mahya tariqah munasibah hatta yastaqim ar-rajul fi talab al-ilm. طلب العلم ليس سهلا، لكنه سهل على من سهله الله عليه، كما يقول الله سبحانه وتعالى: وأفضل العلم هو القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لابد من صبر، لابد من متابعة، لابد من استمرار، لابد من إعادة، لابد من مراجعة، لابد من تكرار، لابد من بعد عن ملاهي الدنيا ومشغلاتها، لابد أن ينقطع الإنسان. وأيضا من الأسباب المعينة على ذلك كما قلنا وذكرنا في المحاضرة الصحبة الصالحة، أن ينظر الإنسان لأصحابه الجادين وطلبة العلم والمشايخ في هذا البلد الجادين ويلتزم معهم ويصبر ويجتهد وينال بذلك فضلا كبيرا وأجرا كبيرا، حتى لو لم يتعلم، لأن الناس درجات وتفاوت. لو لم تتعلم لكفاك أجرا ما كتب الله لك من خلال النقاط التي ذكرناها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Jadi mengatakan bahwa memang menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang berat, tetapi akan menjadi mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyebutkan dalam Al-Quran, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sudah memudahkan untuk seorang itu bisa mempelajari Al-Quran. Adakah yang mau mempelajari? Maka ini yang pertama, tentunya
menemani atau berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, yang bisa mengajak kepada semangat ataupun istiqomah di dalam menuntut ilmu tersebut. Ya, seperti misalnya seorang yang berteman atau mengambil ilmu dari para masyayikh, orang-orang yang mereka memiliki ilmu tentang permasalahan tersebut. Meskipun mungkin secara kebiasaan dia itu tidak belajar, cuma keutamaan ketika dia berteman dengan orang-orang yang baik tersebut, maka itu memiliki efek, memiliki dampak yang baik. Meskipun secara kelihatan mungkin dia tidak belajar, tapi ada dampak yang baik. Di bagian hanya berteman dengan orang yang baik itu sudah ada dampak positifnya, apalagi sampai dia belajar. Berteman saja sudah bagus, apalagi sampai bisa mengambil manfaat dari mereka. Seperti itu. ولا يخفى علينا قصة أبو هريرة رضي الله عنه الذي اجتهد في طلب العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أسمع منك وأنسى فادعو الله ألا أنسى، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ابسط رداءك، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اجمع، فقال: إنني ما نسيت حديثا سمعته بعد ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن أبو هريرة من أكثر الصحابة رواية للحديث. Dan kita melihat bagaimana kisah dari Abu Hurairah. Kisah dari Abu Hurairah tentu kita mengetahui bagaimana Abu Hurairah orang yang tidak memiliki harta, tidak ada kemampuan dalam hal yang demikian miskin. Tapi kemudian dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan berupa kecerdasan tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menjadikan Abu Hurairah sebagai orang yang paling banyak menghafal hadis dari Rasulullah. Ketika kemudian beliau datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya suka lupa wahai Rasulullah. Kemudian tidak berdoakan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau menjadi orang yang sangat kuat hafalannya dan menjadi orang yang paling banyak hafalannya dari sahabat-sahabat yang lain. Jadi Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan semua para sahabat yang ada. وكذلك لا بد من الصبر والدعاء والجد والاجتهاد، وبإذن الله ستنال فضلا كبيرا وأجرا كبيرا، ولو لم تتمكن من العلم لقلة فهمك لكنك ستنال فضائل ذلك والأجر مترتب عليه. Dan itu juga hendaknya seorang guru selalu sabar, dia sabar dalam menuntut ilmu tersebut, dan juga dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun mungkin dia berat untuk memahaminya, tapi itu bagian bahwasanya dia semangat itu sudah ada kebaikan di situ. Semangat dia untuk berdoa itu sudah ada kebaikan di situ. Meskipun mungkin dia tidak paham, tapi ada semangat dia untuk sabar berdoa tersebut, maka itu ada keutamaan khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dengannya dia akan mendapatkan hal yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada lagi? Saya yaqul hal yuqbal atau tuqbal ibadatuna allati yamadat bi duni al-ilm wa nahnu ala nurid an nata'allam wa qadiman lam nata'allam. ليس من شرط قبول العبادة أن تتعلم، إنما أنت عبدت الله ما أدري كيف يعني يجيب، لا بد أنك تعلمت، ما يمكن أنك صليت وأنت ما تعلمت، لكنك تقصد أنك لم تطلب العلم، فهذا ليس شرطا لقبول العبادات، كلنا نكون طلبة علم، لكنك تعلمت الوضوء، تعلمت كيف تصلي، يكفي خلاص تعلمت، هذا علم. ذهبت للشيخ وتعرفت كيف تتوضأ الوضوء الصحيح وكيف تصلي الصلاة الصحيحة، هذا علم. Ya, dia menjawab bahwasanya jadi pertama tidak mungkin seorang itu bisa melaksanakan suatu amalan yang jauh-jauh kecuali ada pengetahuan dia tentang suatu tersebut. Yang pertama, dan yang kedua bahwasanya diterima dan tidaknya amal itu menuntut ilmu bukan syarat. Jadi bukan syarat untuk penerimaan ibadah itu yaitu menuntut ilmu, tidak. Tetapi mungkin sudah disebutkan nanti di pembahasan yang lain bahwa syarat menuntut ilmu diterimanya ibadah itu, maka menuntut ilmu bukan bagian itu, ya, bukan bagian itu, karena seorang tidak mungkin dia itu melakukan suatu dia tidak tahu, maka pasti dia memiliki pengetahuan sehingga dia buru-buru karena dia tentu tahu jalurnya. Kenapa dia tahu? Karena dia sudah tahu. Jadi tidak mungkin tiba-tiba orang datang
berwudu tanpa blank atau dia blank sama sekali nggak mungkin. Pasti dia tahu dari ini dan itu. Kenapa dia bisa tahu? Karena dia sudah paham, dia sudah mempelajari. Intinya bahwasanya menuntut ilmu itu bukan syaratnya untuk diterima ibadah, bukan syarat. Bukan, tapi yang harus dilakukan itu adalah ketika dia beribadah harus didasari dengan ilmu, bukan syarat, tapi harus didasari dengan ilmu. Karena tidak mungkin orang melakukan amal tidak pakai ilmu. وإن كان يقصد أنه كان يصلي خطأ عن جهل فنسأل الله أن يعفو عنه والتوبة تجب ما قبلها. إن كان مستهترا هذا قد يكون إثم، لكن الله يغفر ويستغفر ويتوب ويرجع، التوبة تجب ما قبلها. Ada beberapa yang maksud itu kemudian ketika dia melaksanakan suatu amalan dengan sungguh-sungguh ingin sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kemudian dia salah, maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita ketika kita melakukan suatu amalan kemudian tidak didasari dengan ilmu. Nah, sekarang ya, ketika seorang itu sudah mengetahui keutamaan untuk seorang itu beramal dengan ilmu, maka sekarang dia belajar untuk sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan ilmu tersebut. Dan dalam Islam sesuatu yang buruk-buruk itu ya, bisa terhapus dengan seorang melakukan kebaikan. Sesuatu yang buruk terhapus, kemudian kebaikan yang dulu itu dia masuk dalam saldo, kita bilang saldo, sesuatu yang menjadi simpanan meskipun dulu itu tidak dilakukan di atas ilmu. Yang penting dia sudah berusaha untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. إذا يريدون أسئلة ولا كيفكم أنتم أهل mungkin bila هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنكم ويغفر لنا ويتجاوز عنا، وأن يكتب أجرنا وأجركم على هذا الحضور الطيب المبارك، وأن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم في مستقر رحمته مع آبائنا وأجدادنا وأهلينا، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم.